Halo, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Uncle Gapi. Kali ini saya akan sharing mengenai membongkar genetik cupang hias. Untuk tema tentang genetik cupang hias ini sebenarnya berat. Cuma karena banyaknya komentar yang menyarankan saya membuat konten tentang genetik cupang, maka jadilah video ini. Ilmu genetik ini sangat luas, cuma di sini saya akan menerangkan secara sederhana biar mudah dimengerti. Untuk secara detail bisa ditanyakan di kolom komentar, tapi kalau saya lambat respon dalam menjawab, mohon dimengerti karena channel ini saya buat sendiri tanpa ada tim. Anak merupakan pewarisan sifat gen kedua orang tuanya. Jadi anak itu mewariskan sifat gen ayah dan ibu. Sedangkan ayah mewariskan sifat nenek dan kakek dari lain keturunan ayah atau dari garis keturunan ayah. Sedangkan ibu mewariskan sifat dari kakek dan nenek dari lain garis keturunan ibu. Jadi secara tidak langsung garis keturunan yang di atas mempengaruhi anak. Semakin lama pengaruh itu semakin kecil dan bisa hilang. Gen-gen tersebut ada yang bersifat dominan, resesif, dan dominan tidak sempurna. Pada dunia hobi, terutama ikan, kita mengenal metode breeding crossbreed. Crossbreeding itu yaitu mengawinkan yang beda jenis atau beda lain. Terus inbreeding atau perkawinan sedarah, dan backcross. Backcross itu bisa ibaratnya anak dikawinkan dengan ayah atau ibunya. Pada metode perkawinan ini atau dalam proyek breeding ini kita harus melakukan selective breeding atau pemilihan indukan yang tepat. Jadi indukannya selalu diseleksi. Sini saya akan sedikit menerangkan tentang metode breeding itu. Misalkan di sini A kita kawinkan dengan B. A ini pomnya bagus. Ini colornya bagus. Kita kawinkan ini untuk menggabungkan ini gen yang pom bagus dan color bagus. Hasilnya anaknya sama di sini. Ini anaknya disebutkan biasanya orang kalau metode breeding F1. Nah, F1 ini kita seleksi, inilah insting breeder diperlukan. Jadi F1 ini kalau kita mau mengentalkan dengan color yang bagus, F1 ini kita kawinkan dengan induknya di sini. Jadi untuk mendapatkan atau mengentalkan color yang bagus, kita backcross ke sini. Kalau untuk mendapatkan pom yang bagus, yang lebih bagus, kita kawinkan lagi ke sini. Itulah guna backcross. Di sini kan F1 ini banyak. F1, 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 F1. Nah, tadi telah saya sebutkan dalam metode breeding itu selective breeding. Jadi kita di sini selektif memilih yang mana bakal jadi indukan untuk menggabungkan ini. Jadi kita kawinkan F1 yang terpilih ini, jadilah F2. F2 ini seleksi lagi jadi F3. Nah, ini terus-terus bisa jadi stabil. Dengan seleksi yang benar. Cuma metode atau kawin sedara ini biasanya kualitasnya menurun. Kualitas menurun, bisa imunnya menurun. Inbreeding ini
bisa dibilang 95% atau lebih lah, 95% menurunkan kualitas, 5% super. Kadang ada mutasi genetik ataupun apa yang membuat dia menjadi bagus. Pada ikan hias kita mengenal gen-gen itu ada istilahnya gen murni, gen stabil, dan gen kental. Untuk murni itu saya contohkan pada wild beta atau cupang alam. Misal kita kawinkan marcostoma dengan cupang marcostoma, hasilnya anaknya 100% marcostoma. Tidak ada yang anaknya menjadi cupang koi. Kalau untuk stabil itu kita lihat pada ikan gapi. Ikan gapi itu gapi albino full red atau AFR, kita kawinkan dengan AFR, maka hasil anaknya semua AFR. Pada gapi satu jenis atau satu strain dikawinkan, dia akan keluar jenis itu, walaupun keluar yang beda sesuai dengan variasi strain tersebut. Sedangkan pada cupang kita mengenal kekentalan gen. Pada cupang kita kawinkan super red, dikawinkan dengan super red, keluar pensi, dan pensinya mempunyai pom yang bagus serta color yang bagus, itu bisa disebut cupang kualitas walaupun induknya berbeda dengan anaknya. Tetapi kalau pada gapi, karena dia butuh kestabilan, di saat beda strain dikawinkan, anaknya kita lihat bagus, cuma itu bisa disebut cendolan. Kenapa pakem-pakem ini terjadi di ikan hias? Kita contohkan yang murni ini bisa kita lihat, kita umpamakan pada ikan arwana. Pada ikan arwana, orang mengawinkan super red dengan super red, hasilnya super red. Jarang orang mengawinkan super red dengan Giardini atau super red dengan silver. Walaupun itu bisa, cuma pada hasil perkawinan pertama biasanya hasilnya kurang bagus, dan untuk jadi strain baru atau jenis baru itu butuh proyek breeding yang saya jelaskan tadi seperti F1, F2. Tetapi pada ikan murni seperti arwana ini, dia bisa dikawinkan pada umur yang sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Jadi breedernya mungkin sudah tidak melakukan proyek breeding lagi. Sedangkan pada gapi, pada umur 2,5 bulan, gapi itu sudah bisa dikawinkan. Dan gapi itu misalkan anaknya 50 atau 100, di tangan breeder atau peternak yang berpengalaman, itu bisa hidup 100%. Jadi untuk pemilihan selective breeding di gapi itu sangat memungkinkan. Sedangkan di cupang, indukannya beranak atau bertelur 700 ekor. Selamat hidup 400 ekor sampai dewasa, itu sudah merupakan prestasi yang bagus. Walaupun breeder-breeder yang berpengalaman mungkin bisa mencapai 700 anaknya, cuma tidak menjamin bisa hidup 100, bisa cuma hidup 50, dan bisa gagal. Jadi karena di situ untuk melakukan kestabilan dalam cupang itu sulit, dan cupang dikawinkan pada saat umur 5 bulan up. Yang baik itu di saat betinanya sudah
full telur dan matang telurnya. Karena pada saat umurnya masih muda itu rawan makan telur dan burayanya juga lemah, jadi breedingnya bisa gagal, dan untuk melakukan selective breeding itu sangat tidak memungkinkan. Itulah di cupang tidak terlalu berlaku F1, F2, cuma bisa berlaku tapi tidak terlalu berlaku, karena di sini di cupang ini yang dibutuhkan kekentalan gen. Pada kekentalan gen itu kita yang penting melakukan inbreeding atau melakukan perkawinan dengan jenis yang kita inginkan. Sedangkan kalau mau murni, ya jangan kawinkan dengan yang beda lain atau jangan di cross. Sedangkan untuk melakukan yang namanya kestabilan misalnya dalam gupi, mau tidak mau harus dilakukan inbreeding. Semoga itu dipahami sebagai dasar pakemnya cupang. Setelah kita memahami tentang pakemnya cupang, sebagai breeder kita harus mengetahui jenis-jenis cupang atau pengetahuan tentang cupang, seperti warna dasar. Dragon, jenis dragon adalah yang sisiknya besar-besar itu, seperti sisik naga. Terus Cooper, pensi, dan koi. Cooper ini boleh dibilang sisik tembaga. Kalau pensi yaitu warna sisik, sedangkan koi warna daging. Jadi koi itu bisa ada silu-silunya yang merupakan warna daging. Semoga itu bisa dipahami dulu sebagai dasarnya dan memahami yang lain-lain. Ini kita cupang warna dasar. Warna dasar ini biasa digunakan untuk kontes, terutama kontes standar internasional itu biasa menggunakan warna dasar. Jadi cupang-cupang warna dasar misalkan kita sebut di sini super red. Nah, untuk mendapatkan super red kita kawinkan dengan super red, hasilnya super red. Boleh dibilang ikan cupang red ini atau cupang warna dasar ini banyak yang stabil. Cuma saya di dalam cupang karena tidak ada kestabilan, cuma kekentalan, kita tidak bisa menyebut itu stabil atau ini pensi itu gen atau apa-apa. Jadi gamblang aja, super red dikawinkan dengan super red, anaknya super red. Super red yang baik itu untuk warna solid ialah yang paling solid, tidak ada black scale dan iritnya. Jadi warnanya solid, benar-benar bersih. Jadi kita di sini ini dikawinkan anaknya F1. Kita pilih yang benar-benar solid, yang dikit black scale dan iritnya itu kita kawinkan male dan female. F1 dengan F1 ini ya hasilnya F2. Disinilah selective breeding. Nah, karena di sini kita tidak butuh kestabilan karena cuma kekentalan gen, anaknya yang F1 ini kita seleksi yang bagus. Ini F1. Kita bisa cross sama super red dari yang beda line. Kita pilih lagi super red yang beda line. Disinilah keluar lagi ikannya super red. Nah, disinilah terus seleksi kerjaan breeder sampai yang dapat yang dikatakan kualitas atau sesuai yang diinginkannya. Nah, jadi untuk ikan seperti ini warna dasar putih, white platinum sama white platinum ya tetap seperti ini cara kawinnya. Cuma untuk warna biru itu biasanya royal blue
kita kawinkan dengan Royal Blue, biasanya anaknya ada beda-beda. Untuk mendapatkan solid yang biru ini susah. Disinilah kemungkinan blue ini dominan tidak sempurna. Kemungkinan, karena di sini tidak ada literatur. Jadi blue ini nanti keluar hijau dan macam-macam variannya. Disinilah kita juga tetap selective breeding. Nah, untuk warna dragon, Cooper, Fancy, dan Koi sama. Cara mengawinkannya juga seperti itu. Cuma cupang ini trennya banyak, jadi biasanya orang menyilangkan yang beda-beda. Misal Super Red dikawinkan dengan Dragon, Super Red dikawinkan dengan Cooper. Cuma ini karena warna dasar agak sulit untuk memecah warnanya, karena tren cupang itu tren warna. Karena di sini seperti Cooper, Dragon itu tren kebanyakan di kontes. Untuk kontes kayak kontes IBC itu Cooper, dia yang cari yang full Cooper, jadi ya seleksi seperti Super Red tadi. Dragon juga cari yang bagus. Jadi untuk yang perpaduan warna itu, itulah kadang para breeder ngomong tidak perlu F1 F2, yang penting yaitu bisa mencocokkan warna. Karena di sini Fancy dan Koi ini, Fancy ini ikan yang bermutasi. Dan ini warna sisik. Koi ini bermutasi dan warna daging. Karena banyaknya tren orang mengawinkan ini Koi dan Fancy. Nah, ini saya untuk menjelaskannya agak sedikit ribet, karena ini kita perlu jam terbang atau perlu tes cross. Jadi breeder itu akan tahu sendiri history lainnya. Cuma Cooper ini bagus untuk memecah warna. Nah, karena disinilah kita harus melakukan breeding untuk mengambil kesimpulan bahwa Dragon ini dikawinkan dengan Koi hasilnya gimana, Cooper ini dikawinkan dengan Koi hasilnya gimana. Perkawinan cross breeding ini bedanya akan berbeda hasilnya karena tidak ada kestabilan. Disitulah di cupang tidak ada kestabilan. Jadi kalau kita misalnya mengkawinkan ikan Cooper dengan Fancy, ini kan sebenarnya menggabungkan jenis ini, atau katakanlah di sini biar tidak membingungkan. Nanti biar tidak membingungkan, ini kita kawinkan jenis A dan jenis B. Ini kalau jenis A dan B ini berarti kita menggabungkan genetik A dan B. Nah, genetik A dan B ini kita gunakan yaitu F1. F1 diseleksi F2. Nah, F3, nah, kita mau ngambil kestabilan ke sini, kok pas di saat F3 dianya jadi jelek atau tidak berkualitas, kok dicupang kayak gitu. Kenapa? Karena induknya tidak stabil. Jadi untuk melakukan program F1 yang seperti ini, induknya tidak stabil. Jadi kita biarpun seleksi berat. Nah,
Kalau mau melakukan program breeding F1 F2, meminimalkannya seharusnya ini A dan B hasilnya F1. Memang ini secara ilmu genetiknya ini F1, cuma harus dikentalkan lagi. F1 ini dikembalikan ke A, back cross. Nah, dia hasilnya di sini anaknya lagi harus kita back cross ke sini sampai induknya mati, karena di sini kental gennya. Jadi dari garis A dan garis B ini baru wajar kita melakukan ini. Nah, breeding yang seperti ini akan dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar breeder atau istilahnya pemulia. Cuma ini harus mempunyai yang benar-benar hobi, karena ini belum tentu berhasil, tetapi kalau tidak dicoba tak akan berhasil. Ini misalnya kita contohkan lagi, misal ini Hellboy. Ini Hellboy. Secara orang awam, Hellboy untuk memilih indukan yang menghasilkan Hellboy, dia Hellboy kali Hellboy. Hellboy dikawinkan dengan Hellboy. Di sini anaknya keluar banyak. Itulah cupang disebut satu yang harganya 1.500.000 menunggu rejectnya. Nah, jadi Hellboy dikawinkan dengan Hellboy untuk mendapatkan Hellboy. Cuma keluarnya terlalu banyak yang tidak diinginkan, katakanlah reject. Nah, bagi breeder yang mengerti, yang historinya tahu dengan line dia, kadang untuk mendapatkan di sini Hellboy yang bagus, belum tentu Hellboy kali Hellboy. Mungkin Hellboy kali Best Girl. Tapi Best Girl ini ya lain dia. Nah, disinilah ini cuma sebagai contoh. Jadi untuk menghasilkan yang seperti ini, kadang disinilah orang awam yang kurang tahu, breedernya tahu untuk menghasilkan yang begini, sebenarnya indukannya yang begini. Tetapi di dalam istilahnya ilmu marketing, kita orang nggak bakal beli betinanya, misalnya yang dibutuhkan betinanya Best Girl atau betinanya istilahnya yang silo. Pasti orang ngambil yang kualitas dikawinkan dengan kualitas. Kadang untuk menghasilkan kualitas yang banyak, kualitas dengan reject, tapi sesuai dengan lain, atau reject dengan reject. Nah, ini yang tahu cuma breedernya. Jadi saya untuk menjelaskan bingung karena setiap line itu beda. Nah, karena disinilah, tapi dalam penjualan pasti orang membeli kualitas sama kualitas. Kalau dibilang jangan kualitas dengan reject, dia akan nanti bisa ngomong kualitas dikawinkan dengan kualitas, hasilnya aja banyak reject, apalagi reject sama reject. Tetapi dalam cupang yaitu begitulah yang terjadi. Disitulah betina reject, karena betina ini bisa, female ini bisa di-ship atau bisa tidak dijual. Betina reject kan dengan dari breeder-breeder terkenal tidak dijual, walaupun murah dia tidak menjualnya. Dan misal ada jual partai, istilahnya umur 3 bulan di partai, itu betinanya tidak keluar, karena mereka mengentalkan gen itu bukan pekerjaan yang gampang. Selain itu, tren ini
membuat breeder harus selalu mengikuti tren. Disitulah misal musim Hellboy keluar musim Hellboy Ball, atau multicolornya berubah lagi multicolor gini, mereka walaupun sudah punya line yang bagus tetap membeli line yang lain. Jadi breeder itu seperti sebuah perusahaan atau bank, misal katakanlah, biarpun mereka mempunyai akademi untuk mendidik menjadi karyawannya, tetapi dia masih mencari atau memakai karyawan yang lain. Jadi kalau breeder itu tetap memerlukan dari lain yang berbeda atau membeli. Cuma kita membeli ini harus tahu atau tahu bahwa breeder yang kita beli itu ikannya juga gennya kental. Itulah breeder-breeder yang breeder-breeder atas tahu siapa-siapa. Kadang breeder-breeder tanah air ini mengimpor dari negara-negara tetangga, dan negara-negara tetangga pun mengambil ikan dari Indonesia karena breeder-breeder yang papan atas itu mengerti lainnya yang benar-benar kental gennya. Pada cupang ini seperti pada jenis, untuk cupang pada jenis-jenis bisa kita bilang stabil karena mudah untuk selective breedingnya. Jenis-jenis cupang ini seperti plakat, half moon, CT, giant itu kebanyakan stabil, cuma ya tidak bisa disebut stabil. Di sini saya contohkan orang mencetak giant emerald. Sebelum ada emerald itu terkenal dengan koi. Jadi koi itu naik koi emerald. Nah, plakat atau size regular emerald itu telah beredar dan harganya tinggi, dan para breeder mencoba mencetak giant emerald. Nah, untuk mencetak giant emerald itu orang mengambil indukan giant koi dikawinkan dengan plakat emerald biasa. Jadi hasil anaknya, kalau istilahnya gen, orang disebut di dalam cupang itu disebut giant geno. Nah, karena dia belum terlalu stabil atau belum terlalu kental gen giantnya, maka kalau digapi itu harus dikawinkan dengan cara inbreeding atau melalui proses F1 F2. Itu sudah jadi pakem, harus melalui proses F1 F2. Sedangkan pada cupang kita bisa mengambil jenis yang lain. Maksud jenis yang lain itu bisa kita mengambil yang beda lain. Misal anaknya itu kita kawinkan dengan giant multicolor, giant emerald dari lain yang berbeda sampai ikan giantnya kental. Jadi dalam proses pencetakan ikan-ikan jenis-jenis cupang seperti itu tidak melalui proses F1 F2, bisa mengambil daripada lain yang berbeda. Mengawinkan cupang hasilnya bukan seperti menggabungkan dua buah cat atau menggabungkan dua buah warna secara simpel, tetapi cukup abstrak. Disitulah dibutuhkan imajinasi para breeder dalam proyek breeding, karena ekspresi fenotip atau tampilan pada ikan cupang itu adalah hasil dari gen bekerja mempengaruhi pigmen warna. Di sini sedikit saya jelaskan. Itu kan ada cupang itu ada pigmen warna. Pigmen warna itu seperti melanin. Nah, pigmen warna melanin ini pigmen warna hitam, yang kalau tidak ada pigmen warna hitam ini biasa jadi albino. Nah, pigmen warna, terus biasa orang menyebut base body, base body itu. Nah, base body ini dasarnya warna tubuh ikan dan gen-gen.
Gen-gen ini banyak. Nah, ini juga base body, ini juga gen. Karena di cupang ini miskin literatur, jadi saya kurang paham atau sulit untuk menjelaskan ini secara terperinci. Kalau saya jelaskan nanti takutnya berkesan mengada-ada. Kembali karena miskinnya literatur tentang cupang hias, jadi kepada yang mau menjadi breeder handal untuk membekali tentang ilmu-ilmu genetik dan pengetahuan tentang cupang, karena cupang ini merupakan gen yang tidak stabil serta trennya cepat berubah. Di satu sisi juga ada kontes yang ada 2 kategori, internasional dan nasional. Jadi sebaiknya untuk menjadi breeder pahami juga itu. Di konten saya sebelum-sebelumnya juga banyak tentang membahas genotip, gen, apa itu resesif, dominan, autosom. Jadi bisa dilihat kembali video saya sebelumnya, dan juga bisa saya contohkan misal pada standar kontes internasional itu ada ikan grizzle. Ikan grizzle itu yang baik adalah yang tidak bocor merah dan kuning. Nah, karena kita mencari yang tidak bocor merah dan kuning, kita berimajinasi bisa mengawinkan grizzle itu, misal jantan grizzle kita kawinkan dengan betina royal blue atau solid steel blue. Atau bisa dengan cara yang saya terangkan sebelumnya, yaitu dengan mensortir ikan yang baik untuk dijadikan indukan grizzle selanjutnya untuk mendapatkan grizzle yang berkualitas. Atau ikan-ikan kontes cupang standar nasional yang mengedepankan POM. Jadi kepada breeder harap memahami gimana mencetak ikan dengan pom-pom yang bagus, pemilihan indukannya yang pas, bagaimana untuk mendapatkan misal HM dengan tulangan plakat. Di luar kontes misal kita mau mencetak ikan giant kita crossing dengan plakat, itu untuk mendapatkan persentase giant yang tinggi, betina plakat reguler itu kita cari pinggangnya yang lebar. Untuk mengetahui ini semua dibutuhkan jam terbang dan pengetahuan untuk saling sharing atau berbagi sesama breeder. Kalau cuma mau menjadi peternak yang memperbanyak dan mengikuti tren, sebaiknya beli aja indukan yang genetiknya aman. Misalnya mau main Hellboy, jadi beli aja indukan dari breeder Hellboy terkenal. Di situ kita bisa sharing atau menanyakan dengan dia gimana historinya. Cuma di sini kadang pertanyaan itu ada yang nyeleneh, sering ditanyakan kepada saya, dapat inbox atau dapat pertanyaan juga, Om gimana mencetak koi atau mencetak pensi. Nah, ikan jenis koi atau pensi itu dicetak oleh seorang breeder melalui kerja keras, dan itu adalah rahasia breeder itu. Jadi breeder tidak akan mempublikasikannya bagaimana mencetak koi, bagaimana mencetak blue rim. Cuma kita hanya meneruskan saja line yang sudah ada. Selain itu saya sering juga dapat pertanyaan dan melihat pertanyaan para pemula cupang di grup-grup cupang. Genetik itu banyak diturunkan dari indukan jantan atau indukan betina. Jadi mereka sering menanyakan gen itu banyak dari jantan atau dari betina. Karena
kasus pada ikan cupang, ikan betina itu bisa disip atau tidak dijual. Telah saya jelaskan di atas bahwa anak itu mewariskan sifat keturunan ayah dan ibu. Jadi kita tidak tahu mana gen jantan atau gen betina yang banyak mewarisin, karena di situ ada gen resesif dan gen dominan, serta berkolaborasi mereka gen-gen itu menghasilkan fenotip. Cuma dalam ikan itu ada gen yang disebut gen gonosom. Tidak, gen gonosom itulah yang menentukan jantan dan betina. Karena miskinnya literatur, saya tidak tahu cupang ini gonosomnya X dan Y atau Z dan W. Cuma untuk pewarisan gen itu, misalnya melalui gonosom, apa yang ada di jantan belum tentu ada di betina. Cuma apa yang ada di betina sudah pasti ada di jantan. Itu kalau perwarisan sifat fenotipnya melalui gonosom. Di sini saya jelaskan secara sederhana. Misal pewarisan gonosom pada cupang itu X dan Y. Jantan itu mempunyai gonosom kromosom X dan Y, sedangkan betina XX. Di saat ekspresi fenotip yang diinginkan adalah pewarisan X, kita memang lebih baik menggunakan indukan betina, karena di situ indukan betina mempunyai kromosom X yang ganda, sedangkan jantan cuma satu. Cuma jantan mempunyai kromosom Y. Kembali, karena cupang itu tidak stabil dan miskinnya literatur tentang cupang hias, itu hanya gambaran untuk pengetahuan sebagai pemahaman tentang genetik. Demikianlah sharing dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.